Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kajian Selasa sore yang saya hormati, pada kesempatan ini saya membawakan tema tentang 3 cara menenteramkan hati. Di antara kita hatinya yang kurang tentram, nah ini mungkin bisa menjadi pandangan buat kita untuk mengukuhkan kita. Semoga kita bisa tentram hatinya. Kenapa saya angkat tema ini? Ada orang itu secara materi dia sudah cukup, bahkan berlebihan gitu ya. Tetapi ternyata hatinya itu tidak tentram. Dia merasa gelisah, merasa khawatir, merasa cemas ya. Ada juga orang yang menurut kita hidupnya sudah layak gitu, tetapi ada ketakutan di dalam batinnya, ada kecemasan yang berlebihan kadang-kadang dalam hidupnya. Punya masalah kecil saja itu membuat dia nggak bisa tidur gitu. Kepikir terus. Ada masalah yang kecil yang sebenarnya hanya ucapan orang ke dia. Ya. Lalu dia merasa nggak enak hati. Ya kalau anak sekarang sih bilangnya baper ya. Bawa perasaan, jadi kepikir aja terus. Jadi perasaannya sangat sensitif, ya. Apa-apa tuh dibawa ke perasaan, sangat sensitif gitu ya. Ada perasaan yang berada di luar kita, tetapi mempengaruhi pikiran kita. Jadi persoalan itu muncul bukan dari diri kita, tetapi dari luar diri kita. Nah, pernahkah kita ngalami seperti itu? Nah, mestinya pernah ya. Terjadinya di luar tapi kok kita yang kena rasanya. Nah, itu sesuatu yang normal. Persoalannya kadang kita tidak tahu cara menenteramkan hati kita. Saya dalam posisi ini tidak menjelaskan secara psikolog ya, karena itu bukan bidang ilmu saya ya. Karena kalau psikiater kan kita diajak bicara sama dia, diajak ngomong gitu, diajak kita curhat sama dia, lalu nanti dia memberikan solusi-solusinya setelah kita itu curhat ke dia gitu. Ya. Nah, yang kita coba lihat nanti itu menenteramkan hati, cara pandang Islam. Bagaimana Islam itu memberikan cara kepada kita untuk menenteramkan hati kita supaya hidup kita yang di dunia itu tidak lama sesungguhnya, tapi bisa kita nikmati dengan kualitas terbaik gitu ya. Jadi hidup kita itu benar-benar hidup yang berkualitas, hidup yang baik, yang dari hari ke hari yang ada dalam pikiran kita, jiwa kita, kemudian hati kita semuanya tentram. Nah, jadi kalau seandainya ibu, keluarga kita, saudara ada hati yang tidak tentram, itu sesungguhnya hal yang normal secara psikologi. Artinya itu dihadapi oleh semua orang. Tinggal kita bagaimana cara menjadikan hati kita yang tidak tentram itu menjadi tentram. Nah, Islam punya cara tidak? Tentu saja punya ya. 3 cara untuk menenteramkan hati. Pertama adalah membiasakan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ini yang pertama Ibu. Gampang sekali ternyata. Membaca dan mendengarkan. Berarti di poin pertama ini kita biasakan membaca Al-Quran. Kalau misalnya hati kita resah dan gelisah gitu ya, kayak judul lagu jadinya kayak Obi Mesah ya Bu ya, Obi Mesah. Jadi itu baca Al-Quran. Saya memang dari dulu, karena saya tahu di pesantren diajarin, kalau kalian ada persoalan apakah ujian atau apakah itu atau persoalan kalian hadapi, saya ngajarin, saya ngajarin baca Al-Quran. Kalau biasanya kamu baca katanya 1 surat, baca 2 surat. Tentu saja bukan surat juz amma ya, yang agak panjang dikit lah gitu kan. Baca surah Ar-Rahman, saya baca surat Al-Mulk atau Al-Waqi'ah gitu kan. Itu bagus untuk menenangkan hati kita. Al-Quran itu kalau kita baca apa saja sebenarnya ayat yang kita baca itu. Tetapi dengan membaca itu, karena ayat itu sesungguhnya punya power. Ini yang kadang kita tidak sadari. Apa power kekuatan ayat itu? 1 ayat yang kita baca, berapa kebaikannya? Dulu pernah saya jelaskan mungkin
10 kebaikan. Satu huruf dari ayat yang kita baca. Kalau kita membaca sehalaman dari Al-Quran itu, berapa huruf yang kita baca itu? Kalau kita baca 20 halaman, berapa huruf dalam 2 halaman itu? Nah, setiap huruf itu punya 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan itulah yang menjadi power, kekuatan buat kita. Kita yang tadi merasa lemah, kita merasa tertekan, kita merasa banyak masalah, khawatir, cemas, segala macamnya. Penjelasannya dengan membaca Al-Quran itu, insya Allah hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Kalau tidak percaya, coba lah. Jadi jangan baca Al-Quran itu kita jadikan hanya sesekali saja. Malam Jumat baca surah Al-Kahfi atau Yasin atau apa. Jangan hanya nunggu malam Jumat, ya. Malam Senin, malam Ahad, ya, siang Ahad, siang Senin itu boleh. Makanya kalau yang paling baik tipsnya kalau membaca Al-Quran itu biasakan naruh Al-Quran itu tempat kita sholat itu loh, ya. Misalnya kita sholat di dalam rumah kita atau kalau ada musola di rumah kita atau kamar, biasanya tempat kita sujud itu di samping kita itu ada Al-Quran. Jadi ketika habis sholat kita langsung noleh ke Al-Quran, lalu kita ambil, baca 1 halaman, kan tidak lama itu. 1 halaman itu paling nggak ada 5 menit ya. Kalau Bapak Ibu lancar itu hanya berapa menit selesai. Setiap habis sholat kita baca 1 halaman. Berapa? 17 rakaat sholat kita dan 5 sholat fardu kita baca. Sehari kita sudah membaca 5 halaman. Kalau 1 sholat kita baca 1 halaman. Itu kekuatan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu dikatakan, jadi apabila dibaca Al-Quran, hendaklah kalian itu mendengarkan, ya, dan diam. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibaca itu sesungguhnya menenangkan buat kita. Kalau kita masih orang baca kita sendiri ribut, kita ngobrol-ngobrol gitu, kita malah guyang-guyu, gitu. Nah, itu Al-Quran dibaca tuh nggak ada pengaruhnya. Tapi Ustaz, mohon maaf saya nggak ngerti artinya, nggak apa-apa, ya. Karena Al-Quran yang kita baca itu, alhamdulillah kalau kita bisa tahu artinya. Enggak kita tahu artinya, di dalam ayat yang dibaca itu semuanya isinya petunjuk. Bukankah Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Mendengarkan, biasakan juga mendengarkan Al-Quran. Kalau ibu tidak percaya, coba dengarkan orang membaca Al-Quran yang tartil itu. Kalau enggak ya qori yang baca atau qori'ah yang baca Al-Quran itu kalau diresapi Ibu, itu terasa hati itu tenang sekali kalau kita biasa mendengarkan. Kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kali ya, dibaca Al-Quran tuh nggak ngaruh bagi dia gitu kan. Tetapi kalau bagi orang-orang yang beriman, ya, Al-Quran tuh dibaca itu bagi dia tuh ya sesuatu yang menyenangkan untuk mendengarnya. Sekarang di barat tuh Ibu ada orang masuk Islam itu hanya karena dia tertarik mendengar suara azan. Lalu ditanya, apakah sampean ngerti apa yang dimaksud oleh azan itu? Kan azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mereka nggak ngerti artinya. Tetapi ternyata ketika mereka sering mendengar suara azan, ada orang yang tertarik masuk Islam hanya karena dia senang mendengar suara azan. Subhanallah banget kan itu kan, Masya Allah ya. Al-Quran itu punya magnet, punya daya tarik. Itu bagi kita orang Islam. Mestinya magnetnya justru lebih kuat. Pada surat Ar-Ra'du ya ayat 28 di mana Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'du 28 kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Kita mendengar Al-Quran itu berarti kita ingat Allah. Kenapa? Al-Quran itu adalah firman Allah.
Tapi kalau ada orang mendengarkan Al-Quran itu, dia tidak ingat kepada Allah, justru dia tidak suka dengan orang membaca Al-Quran itu, nah orang-orang seperti itulah hatinya yang tidak tenteram. Makanya kita diperbanyak dalam hati kita mengingat Allah. Salah satunya firman Allah itu kita hormati. Wong saking kita menghormati firman Allah Al-Quran itu, kita nggak boleh nenteng Al-Quran kayak gini tuh, gitu. Kita naruhnya di dada. Saking kita menghormatinya, tidak boleh kita taruh di tempat yang seperti ini. Tetapi Al-Quran itu harus kita kasih alas. Untuk apa? Untuk menghormati Al-Quran. Yang kedua, ya, cara hati kita menjadi tentram itu adalah melihat orang yang di bawah kita. Jangan selalu melihat ke atas. Jadi kalau ingin hati kita tentram, Ibu, itu melihat orang tuh jangan ke atas, tapi lihatlah orang ke bawah atau di bawah kita. Caranya bagaimana? Berarti kita itu bersyukur, ya. Kalau kita melihat itu ke atas, itu yang ada gelisah saja. Aduh, orang sana tetangga saya udah beli mobil, saya kok masih motor. Aduh, tetangga saya mobilnya udah 2, mobil saya 1 aja belum ada. Aduh, rumah tetangga saya membangun lagi, bagus rumah saya reot, jelek seperti ini. Kita terlalu melihat ke atas dan kepikir aja terus. Ya. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, yang ada adalah hati kita tenang. Walaupun kehidupan saya belum dianggap mapan, ya, masih biasa-biasa saja, tapi saya bersyukur bahwa saya sudah punya rumah walaupun tidak bagus, ya. Penghasilan suami saya sendiri tidak besar, tetapi penghasilan yang didapatkan oleh suami dan saya di rumah cukup untuk makan sekeluarga. Syukur jadi. Kalau ada orang misalnya memiliki yang menurut kita belum mampu membelinya, lalu orang itu mampu membelinya, kita tetap bersyukur karena yang tak miliki sekarang paling tidak itu prestasi yang sudah kita lakukan. Orang-orang yang terlalu melihat ke atas itu, jadi bahasa lainnya mungkin ini ya, keinginan kuat tapi tenaga kurang, itu ya. Hasrat ingin memiliki besar tetapi modal kurang, itu. Sehingga dia memaksakan dirinya, padahal itu tidak perlu, ya. Kalau memang kita misalnya bisanya baru seperti ini, artinya kita harus merasa bersyukur atas prestasi atau kehidupan yang sudah kita raih. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita merasa cukup dengan apa yang ada itu, kita mestinya memiliki sifat qanaah. Ya, apa itu qanaah, Ibu? Merasa cukup dengan yang Allah berikan. Itu cukup. Kalau kita tidak merasa kaya, ya alhamdulillah kita bersyukur, ya segini menurut saya sudah kaya, gitu ya. Kalau kita misalnya punyanya cuma seperti itu atau segitu, kita juga bersyukur. Segini yang saya miliki, alhamdulillah saya bisa memiliki, bisa seperti ini. Ketika kita lihat ke bawah, oh masih banyak orang yang susah dari saya. Masih ada orang yang kurang beruntung dibanding saya. Masih ada orang yang jauh di bawah saya, masih banyak gitu. Nah ini penting. Kadang-kadang kita itu terlalu banyak obsesi ke atas, tapi nggak mampu memenuhi obsesi itu. Lalu yang terjadi kemudian apa? Kita menyalahkan diri kita kadang-kadang melakukan cara-cara yang tidak benar, begitu kan? Kalau zaman sekarang kan banyak orang cara-cara yang dilakukan itu cara yang tidak benar apa? Ada yang melakukan tindakan korupsi, ada yang mencari ilmu pesugihan, gitu kan? Nah banyak, Ibu. Dalam surah Luqman ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman. Luqman ini salah seorang nabi, ya.
kan Rasul, dia cuma Nabi. Yaitu bersyukurlah kalian kepada Allah. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur tidak bersyukur sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kalau kita bersyukur dengan kepemilikan kita seberapapun itu, syukur itu untuk diri kita ini. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita, ya Allah, walaupun saya cuma punyanya ini, penghasilan cuma segini, harta benda saya cuma segini, itu bentuk syukur diri saya bahwa apa yang saya terima, apa yang saya miliki ini, saya terima apa adanya. Ini yang penting. Jangan kita itu seringnya mengeluh, makanya hati kita tuh nggak tentram akhirnya. Tetangganya yang hidupnya lebih baik dari dia, tetapi kok hati dia yang sakit, ya. Orang yang mobilnya baru, kok hati dia yang sakit, ya. Orang yang pesta manten anaknya yang gemerlap, mewah, kok dia yang sirik, gitu kan. Mestinya kita kan tidak perlu itu. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu mengalami hal-hal yang seperti ini, ya. Orang yang di luar kita yang melakukannya, tapi kita yang sakit, ya. Orang yang sukses itu di depan kita, tapi hati kita yang gak terima atas kesuksesan orang itu. Padahal bukan di dalam diri kita, tapi dari luar, pengaruh luar. Tapi ternyata pengaruh luar itu ada dampaknya terhadap kita. Mestinya kan enggak, itu kan urusan dia, saya gak ngurus. Itu yang mesti kita lakukan. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia, kita kadang sibuk memikirkan orang, sibuk mengurus urusan orang lain. Padahal orang itu sama sekali gak pernah mengurus kita. Orang itu tidak pernah memikirkan kita, tapi kita memikirkan dia. Itu duitnya dari mana? Ya kan? Kok bisa dia beli seperti itu? Belum selesai, masih ada pertanyaannya. Itu dia utangnya sama siapa? Mbok aku melu, gitu kan? Mikir aja. Padahal orang itu gak pernah mikir, ada tetanggaku miskin sana tak kasih mobil, apa gitu? Kan tidak. Ada tetangga depan rumah tuh, dia kelihatannya butuh uang, Bu, butuh uang berapa? Saya pinjem nih, monggo. Ada. Ya. Yang memikirkan diri kita, yang mengurus diri kita, tentu kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Maka sekarang mulailah bahwa kita tidak usah ngurus urusan orang lain, urusan kita sendiri sudah banyak gitu. Di zaman-zaman sekarang tuh banyak, kalau istilah anak-anak sekarang tuh banyak orang rempong gitu ya. Bahasanya tuh rempong gitu ya. Repot ngurus urusan orang lain, padahal urusan dia sendiri nggak dia urus gitu loh. Ngapain kita sibuk ngurus urusan orang lain? Ya. Nah, Islam tuh mengajarkan kepada kita bahwa syukur apa yang sudah kita miliki, karena syukur itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Orang lain urusan orang lain, ya. Kita urusan kita sendiri. Sehingga kalau ada orang mengurus dirinya, ya biarkan orang itu mengurus diri. Apa iya kita mengurus dapur orang lain? Kan tidak mungkin kan. Kamu masak apa, Bu, hari ini? Oh, saya mau lodeh. Kok cuma lodeh? Yang lain coba, Bu. Kan tidak mungkin. Mau dapurnya kok kan. Tapi kan kadang-kadang kita ikut campur pada urusan orang lain. Ini contoh saja ya, walaupun kita tidak akan melakukan itu. Nah, yang terakhir adalah menjaga hubungan silaturahmi. Ini yang membuat hati itu tentram. Siapa yang mengatakan kita main ke rumah orang tuh gak menyenangkan? Menyenangkan. Ibu-ibu ketemu teman-teman sekolahnya di SMA, SMP, lalu ngadakan reuni, itu pasti menyenangkan. Silaturahmi kan, gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu, tuh menyenangkan itu. Ya, kita berbagi, masih ingat nggak zaman dulu, zaman kita sekolah, zaman kita kuliah, itu menyenangkan. Makanya kalau ada undang-undang silaturahmi itu usahakan hadir. Karena di situ ada sharing apa? Berbagi informasi, berbagi masa-masa lalu, gitu ya. Berbagi cerita-cerita yang menyenangkan. Kenapa, Ibu? Kalau kita bertemu dengan orang seusia kita, rasanya kita muda lagi. Kenapa? Karena ketemu orang seusia sepantaran, ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang beda usia kita, di atas kita dan di bawah kita, kita kan harus pandai memposisikan diri kan. Tapi kalau ketemu dengan seusia kita, rasanya kita kayak ABG lagi rasanya. Ya, coba aja. Karena kita senang.
tahu rasanya masa kuliah itu belum lama berlalu, masa SMA itu rasanya belum lama berlalu, sehingga cerita-cerita masa lalu itu masih terngiang di hati dan pikiran kita, dan itu menyenangkan. Jadi kalau ada kita diajak orang silaturahmi, jangan menolak. Kalau masih bisa kita lakukan, ayo kita berkunjung kepada kiai itu, ayo kita berkunjung kepada kawan kita itu, ayo kita berkunjung kepada tetangga kita itu. Datang ibu. Tujuannya apa? Itu menenteramkan hati kita saat kita itu berkunjung tersebut, karena di dalamnya ada silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini kata Rasulullah, ini kan namanya diskusi ya. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka aku sambung rahmatku untuknya. Dan siapa yang, ini agak panjang ya, memutuskan silaturahmi, maka aku akan putuskan pula rahmatku untuknya. Nah, ibu, jelas ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Maksudnya apa? Kalau kita menyambung silaturahmi, itu Allah sendiri akan kusambungkan, kata Allah ya, rahmatku. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Allah sayang kepada kita. Tapi sebaliknya bila kita memutuskan silaturahmi, kita dulu berteman, lalu sekarang nggak berteman lagi, saling nggak suka, dah benci sudah gitu, putus silaturahminya, Allah akan putuskan pula rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Jadi kalau ada kita merasa kok saya memutuskan silaturahmi saya dan keluarga saya, mulai besok sambung gitu. Supaya apa? Kasih sayang Allah bisa nyambung lagi. Kalau orang itu tidak mau dia nyambung itu, ibu-ibu tetap mendapatkan rahmat Allah. Berarti dia yang tidak mau. Misalnya kita berkunjung, assalamualaikum, rumahnya ditutup, ya sudah, balik kanan, pulang aja. Yang penting kita sudah mencoba menyambung silaturahmi. Yang tidak mau dia, bukan urusan kita lagi. Kita insya Allah tetap akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang. Kenapa rahmat itu penting ibu? Karena setiap kita mendoakan seseorang, pasti ada rahmat yang kita mohonkan. Apa buktinya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat atasmu dan semoga rahmat Allah serta berkah Allah ada atasmu. Kita selalu minta rahmat Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, cara mendapat kasih sayang Allah itu yang kita harapkan akan menenteramkan diri kita. Nah, kalau ada orang hatinya yang nggak tentram ya, karena dia kurang piknik, ya. Kurang piknik ke rumah keluarga, tetangga, apalagi ya ada orang yang putus hubungan tuh persaudaraan, hubungan darah, jangan, nauzubillah min zalik. Kalau ada musuh-musuhan sama kakak sama adik, nah sambung segera, ya. Kan saya cerita begini, kalau kita kakak adik bertengkar itu biasa menurut saya, ya. Kenapa? Namanya kakak adik, makanya kita berani bertengkar kan. Kakak adik namanya kan. Jangankan bertengkar sekarang, masa hikmah dari silaturahmi. Insyaallah 3 kunci ini bisa menenteramkan hati kita, dan saya berharap dan berdoa semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang diberi ketenteraman hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.